مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Ini orang iman, sikapnya orang iman yang mulia kan lebih mendahulukan Allah daripada yang lain. Hari ini yang muliakan demi mewujudkan keinginan anak untuk mendapatkan motor, seorang bapak tumpang tindih untuk bekerja, bermandikan keringat lupa perintah Allah. Padahal bagi Rasulullah, contoh dalam kehidupan Rasulullah sebagai tauladan orang yang beriman, rumah seadanya. Suatu hari salah satu ummahatul mukminin, saya lupa siapa namanya, perbatasan kamar beliau itu hanya goni. Rasulullah raja dunia akhirat, perbatasan kamar itu cuma goni. Kalau sekarang istilah sekarang goni. Maka istri Rasulullah ini punya tabungan, oleh istrinya diberikan batu bata, dipasang sendiri Pak, disemen sendiri. Ketika Rasulullah datang melihat istrinya sedang membangun dinding pembatas kan termasuk wajib Pak. Maka apa kata Rasulullah yang kurang lebihnya, kehidupanmu di dunia ini tidaklah lebih lama dibandingkan bata ini. Kenapa kita harus sibuk-sibuk dengan bata, dengan dinding bata, sementara umur kita itu loh belum tentu lebih panjang daripada batanya. Kurang lebih apa ya? Pasnya saya nggak yakin. Tapi ada cerita seperti ini, kepahaman. Maka oleh ummahatul mukminin dihancurkan langsung. Kalau sekarang mulia kan, demi untuk membangun rumah yang megah, seseorang berani meninggalkan perintah Allah. Padahal ujung-ujungnya rumah yang baru selesai ditinggal mati, dihuni oleh orang lain. Menjaga Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak betul-betul memikirkan pentingnya iman, seseorang tidak akan mau usaha iman. Tapi kalau kita memahami pentingnya iman, kita akan tumpang tindih bermandikan keringat untuk usaha iman. Yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa sholat dengan sungguh-sungguh diterima oleh Allah karena kekuatan iman. Karena tidak sedikit orang yang di dalam Al-Quran oleh Allah dikatakan celaka padahal dia sudah sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Sholat celaka. Tapi sholatnya kayak mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang suka melalaikan sholat. Suka melalaikan sholat. Kenapa seseorang bisa suka melalaikan sholat? Tipisnya iman. Masalah terbesar tuh tipisnya iman. Ketika seseorang amalnya sudah rusak, ketika amalan seseorang sudah rusak loh ya, bukan nggak ada, apalagi nggak ada, rusak aja efeknya seperti itu. Ketika seseorang amalnya rusak, pemikirannya akan rusak. Pemikirannya, tindak tanduknya yang akan datang Allah muliakan murka. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di dunia, kerusakan di daratan, lautan, semua karena ulah tangan manusia. Karena tipisnya iman, rusak amal. Padahal ini baru rusak, belum nggak ada. Kalau hari ini, apalagi kalau nggak ada iman. Tapi yang baik Allah Subhanahu wa taala, ini ya pentingnya kita ini
bahu-membahu dalam menciptakan suasana iman. Karena tanpa suasana iman kita nggak kuat, nggak bisa mempertahankan iman, itu nggak bisa tanpa ada suasana iman. Pertama, penting kita ini bahu-membahu di dalam mewujudkan suasana iman. Yang kedua yang muliakan, kalau kita sudah berada di dalam jamaah orang-orang yang memikirkan iman, kelompoknya orang-orang yang memikirkan suasana iman, nanti ke surga itu Pak dengan jamaah-jamaah, dengan rombongan-rombongan. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun mir rabbikum yatlu 'alaikum ayati rabbikum qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adabi 'alal kafirin. Nanti nih yang masuk neraka rombongan-rombongan juga Pak. Kita lihat sekarang kan orang maksiat itu mesti ada kawannya. Orang maksiat itu mesti rombongan-rombongan. Karena menciptakan suasana maksiat, mereka juga bahu-membahu, gotong royong, kerjasama. Ada kelompok pencuri masuk neraka. Ada kelompok penzina masuk neraka. Bergiring-giringan menurut kelompoknya. Maka datang ke pintu neraka dicegat oleh pengawas pintu neraka. Alam ya'tikum rusulun mir rabbikum, tidakkah datang kepada kalian utusan dari Tuhan kalian? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan tentang perintah-perintah Tuhan kalian, ayat-ayat Tuhan kalian. Apa katanya Pak? Qalu bala, iya ada yang datang. Walakin haqqat kalimatul 'adabi 'alal kafirin. Tapi sudah nyata, adab untuk orang-orang kafir itu sudah nyata. Maksudnya dia nggak hiraukan, muliakan. Akhirnya kena azab. Lanjutkan ayat selanjutnya. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti orang-orang yang masuk ke surga, orang-orang takwa yang masuk surga juga berombong-rombongan. Ahli sholat malam, sholat tahajud, ahli sedekah masuk surga, ahli ibadah ikramul muslimin, baik akhlaknya kepada sesama muslim, masuk ke surga. Ketika sampai di pintu surga, maka ditanya diistiqbali, disambut oleh penjaga neraka, penjaga surga. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, masuklah ke dalam surga, engkau akan merasakan kenikmatan yang selama-lamanya. Allah. Sudah tidak akan ada lagi capek-capek dalam beramal. Sudah tidak lagi capek-capek dalam sholat, tak ada lagi capek-capek dalam kurut fisabilillah 4 bulan 40 hari, nggak ada. Sekarang saatnya engkau panen. Ya kan? Jadi yang senang kita ini masuk surga bukan hanya kita, tapi yang senang pertama kali adalah malaikat penjaga surga. Kenapa yang muliakan? Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah suruh malaikat untuk tafakur, bukan tafakur, untuk melihat, menilai. Maka kata malaikat, ya Allah, melihat neraka nih ya Allah, saya yakin kalau tahu nih Bani Adam, cucunya Adam, anak cucunya Adam, tidak ada satupun yang masuk ke dalam, yang mau masuk ke dalam neraka. Lihat ke surga, gitu juga. Kalau mereka tahu ya Allah, mereka akan berlomba-lomba, bahkan mau bertumpah darah untuk masuk ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian-ujian, Pak. Hujibatil jannatu bil makarih
wa hujibatin naru bisyahawat. Allah bikin nih jalan menuju surga itu dengan sesuatu yang tidak enak. Salat, zakat, puasa, haji, berakhlak baik, ya kan? Kemudian sedekah, pengorbanan-pengorbanan yang tidak enak. Nanti neraka jalannya itu hadangannya perkara yang enak menurut nafsu. Dugeman, ya kan? Minuman alkohol. Kemudian apa lagi? Yang tidak enak itu lah mencuri, riba, ya kan? Yang ekstra yang instan itu ingin kaya instan, riba. Allah Akbar. Melihat yang seperti ini, melihatkan malaikat katakan, ya Allah, ketika melihat neraka, saya khawatir ya Allah, semua anak cucu Adam lebih memilih masuk neraka. Ketika melihat surga, ya Allah, melihat syarat-syarat jalan menuju surga seperti ini, saya khawatir tidak ada satupun anak cucu Adam mau masuk ke dalam surga. Maka ketika ada yang masuk surga, Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, ayo masuk, kalian selamat. Malaikat yang pertama kali yang muliakan, yang senang kita selamat dari neraka. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, maka demi mewujudkan suasana iman ini tidaklah mudah seperti membolak-balikkan tangan. Perlu ada pengorbanan demi pengorbanan, perlu ada usaha demi usaha. Maka kalau kita mau mencontoh kepada satu generasi yang sudah berhasil, yang muliakan, yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Belum lagi masuk ke akhirat, Allah dah ridho sama mereka. Masih di dunia mereka ridho, Allah ridho. Masih berjalan di bumi Allah, Allah sudah katakan mereka diridhoi oleh Allah. Para sahabat, mereka berjuang habis-habisan. Mereka berani ngutang demi pengorbanan agama. Kalau kita yang diminta pengorbanan, maaf, nggak ada. Tapi para sahabat berani buruh demi pengorbanan agama. Ketika satu peperangan, Rasulullah SAW mentakazahkan, membentangkan takazah korban. Maka Sayyidina Utsman mengorbankan sepertiga hartanya, yang mana sepertiga harta ini mencukupi untuk seluruh pasukan muslim saat itu. Sayyidina Umar mengorbankan separuh hartanya. Ada seorang sahabat tak punya apa-apa, baju tak punya, makanan tak punya, tapi di dalam hati ada keinginan kuat untuk korban. Maka sahabat ini pergi ke majikannya yang masih Yahudi, saat itu. Maka beliau kerja 1 hari jadi buruh, ngangkat air dari sini sampai mengelupas sepak tangan kena tali. Baru beliau mendapatkan 1 sok korma. 1 sok korma karena makanan di rumah habis, diambil separuh. Setengah sok diberikan ke rumah. Maka di tengah malam, di saat semua hirosah pada tidur, maka beliau ini langsung sambil merunduk pergi ke tumpukan korbannya para sahabat itu. Dimasukkan ke dalam yang bagian dalam kali, biar nggak ketahuan karena saking sedikitnya malu. Maka pada pagi harinya Allah Subhanahu wa taala beritahu akan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, wahai fulan, sini. Dipanggil orang tadi. Ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Mana korbanmu? Coba ambil. Dikait-kait. Nah, nampaklah kantong yang berisi setengah sok. Ini ya Rasulullah. Diambil oleh Nabi. Saksikan wahai para sahabat, saksikan oleh kalian semua, dengan sebab korbannya sahabat kita yang satu ini, yang setengah sok, menyebabkan semua korban yang ada depan saya diterima oleh Allah Subhanahu. Yang dituntut dalam pengorbanan memuliakan bukan banyak atau sedikitnya. Yang dituntut adalah
kemauan kita dan kesusahan kita untuk mengorbankan. Kalau misalkan uang kita ada 1 miliar, susah untuk mengorbankan semuanya, korbankan semuanya, maka dapatlah nanti contoh seperti sahabat. Canda, Pak. Kalau kita ada harta, sudah saatnya kita ini berkorban untuk agama, ya kan? Karena sudah berapa banyak kita korbankan harta kita demi selain agama, yang kan? Apa hasil yang kita dapat? Tapi sudahkah kita melihat hasil dari pengorbanan kita kepada agama? Kalau belum, lanjutkan pengorbanan itu, nampak hasilnya. Insyaallah, ya kan? Insyaallah. Kalau tidak nampak di dunia, pasti Allah tampakkan di akhirat. Sekarang ini Pak, ya kan? Perbulan 3 hari, yang mau daftar silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta